untuk masalah bacaan dulu ya. Nah, nanti Bu Ang saya jawab. Jadi untuk masalah bacaan, apapun bentuknya, ya. Misal ada orang mimpin doa, misal lagi ada orang mimpin sholat. Sekalipun bacaannya nggak pas, sekalipun bacaannya nggak bener, karena kita sebagai makmum, kan ngaminin juga jadi makmum kan, bukan cuma sholat aja kan, ya udah ikutin. Lah terus dibacaannya gimana? Urusan dia sama Gusti Allah. Hati-hati ya, urusan kita mah sama Gusti Allah juga lah, kita disuruh ngaminin. Masa enggak, usah gitu. Ya kan? Ya tetap amin ya kan? Iya. Ya salah lo kagak ya. Tetap kita sama. Ya jangankan ibu nih, saya itu tersiksa kalau diimamin sama orang bacaannya kagak bener. Tersiksa loh batin itu. Lagi doa juga ya, baca bacanya kagak pas gitu ya. Robbana misalnya zolamna anfusana, ya Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana gitu kan, wa tarhamna lanakunanna minal khosirin ya. Nah, itu banyak orang bacanya salah. Robbana atina misalnya ya, wakina adzabannar. Wakina kan kagak ada tasdidnya, sering dibaca tasdid wakinna adzabannar, padahal kagak ada tasdid. Loh jangankan ibu, saya yang bisa huruf aja tersiksa ya, tapi ya tetap ngaminin. Udah aminin nggak apa-apa ya, apalagi misalnya Robbana la tuzigh qulubana. Nah, la tuzigh itu kan goin, tuzigh pakai goin baru pakai kof, qulubana. La tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana. Banyak orang baca jadi kaf dua-duanya, Robbana la tuzigh qulubana, jadi kaf dua-duanya. Wah itu tersiksa itu, tapi ya sesuai ya orang. Ya, saya enggak, lama-lama yang enggak ya. Kenapa udah biasa ya? Saya cuma minta ya Allah mudah-mudahan diampunin, udah gitu aja. Tapi nanti urusan dia sama Allah sebetulnya. Makanya sebetulnya mimpin itu agak ribet. Ya, ribet dalam artian apa? Karena pertanggungjawabannya sebetulnya memang secara umum kepada jamaah, tapi secara khusus itu pada Allah. Makanya saya bolak-balik ngomong, orang kalau udah berani mimpin harus berani belajar. Mohon maaf ya, saya sering ngeritik orang kayak gitu, mau yang laki mau yang perempuan saya bilang kayak gitu, harus belajar. Saya kasih semangatnya gitu ya. Kenapa? Karena kita mimpin orang, namanya mimpin orang harus belajar. Dan nggak usah takut dikritik salah, nggak usah takut, biasa, manusia itu salah biasa. Saya di hadapan ibu bener, di hadapan guru saya salah, sama aja. Lah saya di hadapan ibu aja nih bener. Kalau saya lagi setoran sama guru saya baca misalnya, ya tadi misalnya gitu ya, alif lam mim misalnya, tetap pasti ada salahnya ya. Manusia itu nggak bakal lepas dari kesalahan, dari keluputan, dari lupa. Emang udah penyakit kita. Apakah dosa? Enggak. Emang dosa? Enggak. Yang dosa itu salahnya disengaja. Itu dosa. Jadi kalau kita baca nih, kita salah nih. Emang dosa? Enggak. Tenang aja nggak dosa. Tapi jangan disengaja. Maknanya disengaja itu ada dua. Nah, bisa jadi disengaja karena dia memang nyengaja. Misalnya muflihun, haknya tipis, muflihun, dia sengaja baca hak gede, muflihun, itu sengaja dia salahin, itu baru dosa. Atau sengaja yang kedua, sengaja kagak belajar. Nah ini yang kedua nih yang bahaya. Sengaja dalam artian dia kagak belajar. Orang nggak belajar sama artinya dia menyengaja dirinya jadi bodoh. Kan orang nggak sadar ya, orang nggak belajar itu berarti menyengaja dirinya supaya jadi bodoh, berarti dia tetap dengan kebodohan dia. Makanya orang nggak boleh berhenti belajar. Saya bolak-balik ngomong sama ibu, saya masih belajar loh sekarang, masih ngaji saya. Saya sering ngomong sama jamaah ya, sama orang-orang ya, kadang saya pas lagi ngobrol gitu sharing saya ngomong, justru kalau kita disalahin itu bagus. Kenapa bagus? Berarti kita diingetin sama Allah ya, punya potensi sombong ya. Ini saya ngalamin soalnya. Saya kan masih muda ya. Saya dari lulus pondok loh udah mimpin musola, saya ngajar masjid itu dari lulus pondok dari 2006. Itu saya ngerasain betapa setan itu emang ujinya lewat situ, lewat kesombongan. Ya, wow, udah jadi ustadz misalnya gitu. Nah, kalau nggak ngaji, siapa yang ngerem itu? Makanya dulu salah satu guru saya almarhum Allah yarham Kiai Abdul Muthalib, orang Cengkareng. Saya ngaji dulu di Cengkareng itu. Orangnya udah meninggal ya. Beliau itu bilang sama saya, sebelum saya nikah, saya ingat banget, dia bilang kamu itu prematur, kamu itu kecepetan, harusnya kamu jangan ngajar sekarang, kamu lebih baik banyakin belajar, banyakin asam garam. Makanya tahun 2008 2009 itulah, itu kemudian saya berhenti Bu. Dulu saya ngajar di Nur Iman tuh masjid itu ya, itu saya berhentiin.
Saya ngajar di Baitul Iman depan asrama Brimob, masa saya berhentiin di situ. Sejak teguran guru saya, kamu prematur. Kalau bahasa bayi itu prematur, lahirnya kecepatan. Kamu tuh kecepatan. Kamu harusnya lebih banyak belajar, lebih banyak ngaji, lebih banyak nikmatin asam garam supaya nanti kamu dapat pengalaman di masyarakat apa yang jadi kendala masyarakat kamu. Benar tuh. Akhirnya sejak itu saya ngaji-ngaji terus aja sambil nyelam lah gitu ya. Nah, jadi saya baru mulai buka ini ya sekarang-karang ini 2010 kemarin aja tuh. Ya mulai dari Baitur Ridwan ya segala macam. Jadi saya sendiri ngerasain emang benar Bu, ketika kita udah mulai mimpin, nah, kalau kayak saya bilang yo, wow, Adigung apa? Adiguno gitu ya. Nah, juga ini kode kayak gitulah. Jadi kemana-mana pengen diajeni wong, pengen dihargain orang, pengen dimuliain. Nah itu yang paling sulit. Karena dalam kitab Al-Hikam itu disebutin orang yang berilmu, orang yang ngerti, ya kayak ibu ini sebetulnya berilmu lah. Setidaknya dasar lah ya, nggak awam-awam banget kan berarti orang berilmu. Orang berilmu itu nggak lagi diuji dengan maksiat yang ekstrim seperti judi, zina, ngerampok, mabok, enggak. Ibu nggak mungkin diuji sama setan, mabok nggak mungkin, judi nggak mungkin, terlalu ekstrim, zina, selingkuh nggak mungkin, terlalu ekstrim. Terus yang nggak ada yang mau, siapa yang mau selingkuhin ibu-ibu udah tua kan? Nah tapi kan masalahnya Allah tetap nguji kita, ya kan? Allah tetap nguji kita. Setan itu tetap ngegodain kita. Lewat apa? Tuh salah satunya lewat keangkuhan, lewat kesombongan. Ditegur kagak mau, salah kagak mau ditegur, dikasih tahu ngelawan, dibenerin ngebantah. Tuh. Dan itu lebih sulit buat seorang ustadz. Buat seorang ustazah itu lebih sulit loh dibandingin buat orang awam. Kalau orang awam gampang nerimanya, tapi kalau buat ustazah, wah gitu sok tahu, gitu dikasih tahu malah nganggap sok tahu. Karena saya udah ngalamin itu, Ulang balik lah saya sampai di situ. Makanya saya ngomong jamaah doain saya nggak terkenal, karena saya masih pengen ngurus orang-orang yang model-model begini-begini nih. Iya bacaannya kayak begitu ya. Memang pilihan Bu ya, pilihan. Jadi jujur saya pribadi banyak kok diundang sama orang suruh ngisi ini, suruh ngisi maulid. Jujur aja saya tolak-tolak. Kenapa? Karena kalau saya terkenal berarti saya punya kesempatan, punya waktu yang bakal hilang di situ. Ya kan misalnya kayak Sabtu nih, tiba-tiba ada undangan, Pak Ustaz ceramah di sana. Buat nih, pray dulu ngajinya Bu Yat nih. Ya udah akhirnya ibu-ibu ngaji biasa baca Yasin, baca tahlil dengan bacaan seadanya. Dengan bacaan. Lah saya bela-belain untuk itu. Tapi memang itu resiko, karena memang harus ada orang yang mengambil resiko itu. Saya sama teman-teman saya, teman-teman ustadz lah gitu ya. Teman-teman saya kan ustadz juga banyak ya. Orang Jakarta bilang ngecengin, ya, ngece. Sampean masih ngajar anak kecil. Saya kan sampai sekarang masih anak kecil Bu. Yang SD itu di rumah itu kalau siang. Ya, saya balikin. Cari orang yang udah ngajar masjid, ngajar musola, masih ngajar anak kecil, saya bilang. Enggak usah sematraman lah, saya RW 8. Cari ustadz yang ngajar masjid, ngajar musola, tapi masih ngajar anak kecil. Cari. Orang kalau udah ngajar masjid, ngajar musola, udah podium besar Bu. Udah dari panggung ke panggung dakwanya, ngapain ngajar anak bocah lagi? Tapi saya ambil, saya terima resiko itu. Biarin saya tetap ngajar anak kecil, biarin saya tetap ngajar ibu-ibu nih, biarin dia baca batasa biarin lah udah, nggak apa-apa, demi umat. Saya ambil resiko itu. Kalau pilih enak enggak, saya ngapain nih ribet ngajarin kayak gini. Enakan ceramah di panggung, bapak ibu, gini, pulang dapat berkat, ya kan? Transfer 1 juta, ya kan? Gimana kagak enak itu? Kalau mau milih, ya. Tapi enggak, saya ambil resiko ini. Saya bisa ngajar kampus, ngajar sekolahan, saya bisa, tapi saya ambil resiko itu. Sampai teman saya yang ngajar SMP, ngajar SMA tuh bilang, ente gimana? Ente sarjana, bukan ngajar sekolahan. Saya bilang, kalau semua orang yang sarjana, yang S2, yang S3 ngajar sekolahan, terus siapa yang ngajar masyarakat? Yang ngajar masyarakat nanti orang-orang pensiunan. Pensiun kagak laku dia ngajar. Ya kan? Akhirnya kualitas masyarakat dari zaman dulu ya begitu-gitu aja. Karena nggak ada yang serius untuk ngubah. Makanya saya salut sama salah satu guru kita ya, almarhum Kong Acan ya, Ustadz Marasan Dili. Beliau itu dari muda ustadz. Dan saya pengen ikutin jejak beliau. Dari muda ustadz. Bukan ustadznya pas udah pensiun. Beda. Nggak ustadz udah pensiun banyak Bu. Umur 50, 60, kerja udah kagak bisa, udah kagak laku, pensiun jadi ustadz. Ngajar. Ya tentunya dengan ilmu yang terbatas.
Beda sama yang memang dari awal. Guru kita almarhum Kong Acan, Kiai Marasan sendiri, itu dia dari muda udah ngajar. Saya ikutin jejak beliau, saya seriusin. Saya pengen ngajar dari muda supaya mutu kita ya, kualitas kita, khususnya nggak usah banyak-banyak lah, RW 8 lah. Khususnya kualitas RW 8 itu 10 tahun ke depan tuh berubah. Kalau ibu-ibu udah telanjur, udah tua, mau ngapain lagi, ya kan? Nah, yang saya korbanin yang anak-anak nih, saya biarin kalau bisa terus 10 tahun 20 supaya mereka pinter, supaya nggak dibodohin lagi. Karena emang paling enak tuh seperti itu sebetulnya ya. Tapi nanti bicara kualitas ya nggak ada. Akhirnya orang ya mohon maaf ini kalau saya pandangannya tuh lebih ke kolbu ya, lebih ke hati. Itu bahaya buat hati kita ketika kita diajeni wong ya, disenengin orang, dimuliakan. Oke, di satu sisi bagus penghormatan, tapi di sisi kitanya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Akan lahir kesombongan, ya, akan lahir keangkuhan gitu. Saya kalau diundang maulid Bu di mana-mana sampai sekarang, tanya Pak Urus Musola masjid, saya duduk di bawah. Saya bilang, Ustaz, baju di depan-depan mau nggak? Saya nggak mau. Satu-satunya saya mau di panggung di Nurul Akbar tuh, karena Nurul Akbar acara saya. Dulu, kalau sekarang udah bukan ya. Nah, di Nurul Akbar itu acara saya, makanya saya di panggung. Selain itu diundang dimanapun, di Masjid Nurul Iman, di Asidik, di Al-Ikhlas misalnya, di Al-Hidayah, macam-macam. Saya nggak mau, saya duduk di bawah. Karena saya khawatir saya berada di depan nanti makin tinggi saya punya hati gitu. Wah sombong, masih muda, ya Ustadz, udah ya, udah mau. Saya makanya saya keluar aja saya biasa ketemu ibu-ibu misalnya gitu kan, ya sarungan ya pakai celana biasa. Belanja ke warung, sampai sekarang saya masih belanja ke jangkrik loh Bu. Belanja ke jangkrik, belanja kenjo sendiri. Coba Ustadz sarjana, ya kan, bisa hadis, bisa Quran, masih belanja ke warung, nenteng-nenteng. Maksudnya itu. Nah, itu sebagai bentuk supaya kita bisa nurunin ego kita. Ya, supaya kita jangan sok-sokan. Ya buat apa sih pandangan orang kan cuma begitu-gitu doang. Makanya tadi saya balikin lagi, kalau misalnya seandainya ada seseorang dia baca Quran, ya apalagi dia sudah mimpin, dia ngimamin, dia sholat segala macam, harusnya kualitasnya lebih daripada jamaah pada umumnya. Kalau kualitasnya sama, dan ngapain mimpin? Saya nggak bilang salah loh ya, tetap bagus daripada gak ada yang mimpin, baca sendiri-sendiri malah berantakan ya kan. Tetap harus ada yang mimpin. Tapi Mbok Yo, yang mimpin itu dia juga harus nambahin kualitas dia. Ya sama seperti kemarin saya ungkapin ya, ibu belajar apapun kan dari awalnya kan pasti nggak bisa. Ya lama-lama ya bisa ya. Bu Yati nih tanya nih, Bu Yati, Bu Diran ini mau banyak yang ngaji maksudnya udah lama. Ya emang langsung bisa kagak, ketokan emang langsung bisa enggak 10 tahun. Tahun 10 tahun tuh ya. Makanya jadi nggak gampang belajar Quran itu, nggak gampang saya bilang. Sebab apa? Quran itu kalam ilahi. Quran itu kalamullah, ya, ucapannya Gusti Allah, firmannya Allah. Nggak sembarangan orang diberikan kemampuan untuk mengucapkan firman Allah itu. Ya insya Allah saya sampaikan. Nah, terus yang kedua ya, yang buang masalah untuk sujud ya. Jadi kalau ada orang sujud ya, dia nggak boleh terhalang dengan sesuatu yang dia bawa, bukan yang bergerak, sesuatu yang dia bawa. Misal, ini saya contohin laki-laki ya. Laki-laki misalnya pakai sorban lah, ini ada sorban, pakai sorban, ya ada sorban. Ketika dia ruku, sorbannya jatuh. Nah, ketika dia ruku, sorbannya jatuh. Lalu dia sujud di atas sorban itu, sah sujudnya, ya, karena sorbannya jatuh. Tapi kalau sorbannya nggak jatuh, sorban masih nempel di sini nih. Sorban masih nempel di sini, terus kemudian dia sujud, sorban yang di sini nutupin jidatnya itu, nutupin keningnya itu yang menjadi anggota sujud, maka nggak sah. Kenapa? Karena terbawa. Ya, karena terbawa. Nah, makanya kalau ibu sujud di sini nggak ada masalah, karena ini nggak terbawa. Jadi yang membuat tidak sah itu adalah kalau sujudnya mengenai pakaian atau apapun yang terbawa. Ya, yang ingat sekali lagi, yang terbawa. Seandainya ibu pakai masker nih, nah lagi batuk misalnya pakai masker ya, walaupun makruh sholat pakai masker itu makruh ya. Kalau buat tawaf malah haram, harus buka mukanya harus kelihatan. Ini pakai masker misalnya gitu. Nah terus pas mau sujud maskernya ketarik ke jidat. Misalnya gitu, maskernya ketarik sampai jidat, nggak sah sujudnya karena maskernya terbawa. Pokoknya sesuatu yang terbawa dalam sujud nggak sah. Tapi beda lagi kalau jatuh tadi ya. Nah kalau jatuh misalnya pas lagi mau ruku maskernya jatuh, pas jatuh pas di tempat muka kita tuh, pas kita sujud kena tuh masker, nggak apa-apa karena terjatuh tadi, nggak terbawa sama kita. Nah, paham itu ya bang ya. Nah, kita tambahin sedikit. Nah ini lanjutan yang kemarin ya, tentang sahabat Abdullah
ya, yang mana dia itu pernah bertanya kepada Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ini adalah putrinya Abu Bakar, adiknya Sayyidah Aisyah. Nah, kemarin diterangin sedikit, ini nanti penjelasannya. 3 hal yang haram, 3 hal yang dibenci sama Rasulullah. 1, pakaian sutra, ya, pakaian yang terbuat dari sutra. Tapi ini karena untuk Abdullah berarti buat laki-laki ya Bu. Kalau ibu-ibu mah nggak apa-apa. Termasuk emas, kemarin saya sampaikan ya. Kalau emas haram, tapi ini buat laki-laki. Karena yang bertanya adalah laki-laki. Jadi kalau ibu pakai sutra nggak masalah, pakai emas nggak masalah. Termasuk di dalamnya pelana, ya, pelana dalam artian pelana kuda, ya, tempat buat alas kuda. Tapi secara umum nanti sama ulama, ya, semua alas termasuk tempat tidur itu juga nggak boleh terbuat dari sutra. Terus termasuk yang terakhir yang haram adalah puasa Rajab seluruhnya, kulihi, puasa Rajab semuanya. Tapi ada lagi juga ulama mengecualikan, kecuali puasa Rajabnya qada. Jadi misalnya ada seorang perempuan, dia hamil atau dia menyusui bulan Ramadan, dia nggak puasa ya. Nah, kemudian dia belum sempat bayar, dia baru bayar pas bulan Rajab. Nah, dia baru bayar pas bulan Rajab, dibayar semuanya. Nah, itu nggak apa-apa karena bayar utang. Ya, tapi kalau untuk sengaja-sengaja, nah, puasa bulan Rajab semuanya. Kalau menurut hadis ini haram. Ya. Faqala, maka berkata kemudian li kepadaku Abdullah, Sayyid Abdullah, amma ma dzakarta, tentang apa-apa yang kamu sampaikan, maksudnya yang aku terima, min Rajabin, berupa puasa bulan Rajab. Fakaifa, tapi bagaimana, biman, dengan orang yasumul abada, yang dia itu berpuasa ya selama-lamanya. Wa amma man dzakarta, tentang apa-apa yang kamu sampaikan, maksudnya yang aku terima, minal alami, yaitu tentang bahan sutra, fi saubi, pada pakaian. Fa ini, maka sesungguhnya aku sami itu pernah mendengar aku Umar bin Khattabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaqulu, beliau berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, innama yalbasu, hanya saja yang memakai al-hariro, bahan sutra, itu man adalah orang la kholaqa, yang dia tidak mendapatkan bagian, maksudnya bagian akhirat, lahu, padanya. Orang yang dia pakai pakaian sutra, maka dia nggak mendapat bagian tersebut, ya, memakai pakaian sutra nanti di akhirat. Kemarin dia sempat saya jelasin ya, orang berani pakai sutra, pakai emas, maka nanti di surga dia nggak bakal dapat sutra, nggak bakal dapat emas. Fakhiftu, maka aku takut, ayakuna, bahwasanya ada apa al-alamu, bahan sutra, minhu, yang ada padanya atau bagian darinya. Jadi beliau punya bahan yang terbuat dari sutra nih. Wah, ini gimana ini? Wa amami saratu urjuwani, dan adapun pelana atau alas ya yang berwarna merah tua, fahadihi, maka hal ini itu mitharatu Abdillah, maksudnya adalah kasur atau alas tidurnya Abdullah. Faidha hiya, kasur atau alas tidur tersebut yang dia punya itu urjuwanun, berwarna merah tua. Farojatu, maka kemudian kembalilah aku ila Asma'i, kepada Sayyidah Asma. Fakhobartuha, maka kemudian aku mengabarkannya, aku memberitahukannya tentang hal tersebut, maksudnya gitu. Faqalat, maka dia berkata, nah si Sayyidah Asma ini ya adiknya Sayyidah Aisyah, kemudian beliau berkata nih, hadhihi jubatu Rasulillah, ini jubahnya Rasulullah. Jadi beliau kemudian bawa jubahnya Rasulullah. Fa akhrajat, lalu dia mengeluarkan, Sayyidah Asma ya, adiknya Sayyidah Aisyah yang merupakan istrinya Rasulullah. Maka dia kemudian mengeluarkan, membentangkan ilayah kepadaku, kata Abdullah, jubatan toyalisatin, yaitu satu jubah hijau yang panjang, ya, jubah kebesaran, kisrawaniyatin, yaitu milik kekuasaan atau kerajaan Kisra, punya Raja Kisra ya. Jadi Nabi itu dulu pernah berdakwah kepada Raja Kisra. Kisra itu Persia, kalau sekarang Irak, Iran ya. Jadi Nabi pernah mengajak Raja Persia, Kisra, untuk masuk Islam. Raja Persia kemudian memberi hadiah Nabi berupa jubah raja. Nah, jubah rajanya itu laha, yang ada padanya, libenatu dibajin, kerah dari sutra.
Nah, jubah yang diberikan oleh Raja Kisra, Raja Persia kepada Nabi itu kerahnya terbuat dari sutra. Wafar jaiha, dan kemudian juga kedua sisinya itu mafufaini, terjahit keduanya bidibaji dengan sutra. Nah, jadi kanan kirinya ada jahitan sutra. Kalau bahasa sekarang, kalau ibu-ibu bordirnya gitu ya. Bordirnya pakai bordiran sutra, kerahnya pakai kerah sutra. Nah, itu Nabi pernah dikasih baju kayak gini. Faqalat, berkatalah Sayyidah Asma, hadihi, adapun jubah inilah kanat dahulu inda Aisyata, yang ada pada Sayyidah Aisyah. Ini dulu jubah yang dikasih Raja Kisra, Raja Persia kepada Rasul, ada pada Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah wafat, maksudnya ya. Hatta kubidot, sampai kemudian beliau meninggal. Nah, Sayyidah Aisyah meninggal, falamma kubidot, maka tatkala beliau telah wafat, qobat tuha, maka aku pun mengambilnya. Maka kemudian diambil sama Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Wakana Nabiu, dan dahulu Nabi Muhammad SAW yalbasuha, pernah memakai jubah tersebut. Jadi jubah itu pernah dipakai sama Nabi ketika Nabi belum wafat. Nah, dari sini ulama mengambil kesimpulan kalau bahan sutranya, ini sekali lagi buat laki-laki ya Bu, kalau bahan sutranya tidak penuh, jadi bukan dari kerah sampai alas ya, sampai bawah itu sutra semua, berarti itu nggak haram. Jadi yang diharamkan hadis ini adalah kalau bahan sutranya penuh, ya full bahan sutranya. Tapi kalau cuman hiasan seperti baju Nabi ya yang pernah dikasih sama Raja Kisra, jubahnya ini warnanya hijau, kerahnya terbuat dari sutra. Terus sampingnya variasi bordirnya itu terbuat juga dari benang sutra. Berarti kan ada kandungan sutra di situ. Dan itu pernah dipakai oleh Rasulullah. Artinya kalau seandainya Rasul benar-benar gak memperbolehkan secara mutlak pakaian dari bahan sutra, maka tentunya Rasul gak pernah pakai pakaian itu gitu ya. Nah, ternyata boleh. Makanya ulama dalam hal ini ijma, kalau bahan sutranya bukan full, sekali lagi bukan full ya, hanya bagian variasi-variasi saja, maka itu dihalalkan. Jadi pengecualian yang kemarin ya, kalau untuk bahan sutranya tidak full ya, cuman bordirannya, cuman lengannya misalnya ya, jari-jarinya dan sebagainya, maka tidak haram. Yang haram di sini adalah kalau bahan sutranya full. Nah, adapun kalau yang sekarang misalnya ya, kalau ibu lihat kan sekarang banyak juga buat laki-laki, sekali lagi ya, itu ada baju koko yang sutra, sarung sutra gitu ya. Nah, lihat aja 100% ya, gitu aja. Kalau dia tulisan sutranya 100% ya berarti nggak boleh gitu. Kalau buat perempuan nggak apa-apa, mukena pakai mukena sutra kan udah banyak tuh sekarang juga. Nah, beli nggak apa-apa, beli mukena yang bagus, jangan jelek ya, buat sholat kok yang jelek ya kan. Nah, kalau mukena pokoknya pakaian buat sholat lah ya, sejadah usahain tampil istimewa, tampil bagus. Karena itu kita pakai buat ngadep Tuhan kita ya, buat ngadep Allah ya. Begitu juga kalau ibu misalnya punya suami, punya anak, beliin baju koko yang bagus walaupun tidak sampai seperti sutra ya. Kenapa? Karena lagi-lagi balik yang kemarin, sutra itu kalau menurut Nabi identik dengan kemewahan. Lah orang bang cuman alas doang aja masih pakai sutra, ibaratnya gitu ya, baju doang aja pakai sutra. Sementara Nabi itu lebih seneng dengan kesederhanaan. Nabi itu ngajarin umatnya dengan kesederhanaan, sekalipun dia orang kaya ya. Misalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu orang kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau itu orang kaya, tapi Nabi tetap ngajarin beliau dengan kesederhanaan. Ya, nggak mentang-mentang Sayyidina Abu Bakar kaya, nggak mentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya, Sayyidina Utsman kaya, terus kemana-mana hidup bermewah-mewahan gitu, pakai sutra misalnya gitu. Enggak, Sayyidina Abu Bakar tetap pakai pakaian biasa. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf tetap pakai pakaian biasa. Sayyidina Utsman tetap pakai pakaian biasa. Ya udah biasa aja. Tapi juga jangan terlalu kumuh ya, jangan terlalu jelek juga. Jadi jangan saking kita pengen tawadunya kemudian baju kita asal-asalan, ya jangan juga, nggak boleh ya. Jadi sederhana biasa aja lah, seperti umumnya orang. Bermewah-mewahan nggak bagus. Nah, terus yang dipandang orang jelek juga nggak bagus gitu ya. Khususnya buat sholat, saya bolak-balik ngomong, kalau buat sholat ya cari yang mahal.
mau kena misalnya gitu ya, cari mau kena yang 250, 300, jangan yang 50.000 malah udah gitu ditawar lagi kan 30 udah beli mau kena ditawar lagi. Cari yang bagus Bu ya, yang 200.000, 300.000 bagus ya, itu kan awet, barang awet, setahun gak habis itu ya, dicuci juga enak ya kan, gampang. Kalau putih bersihinnya gampang. Coba kalau yang 30.000 yang putih misalnya gitu dicuci ya paling bulukan kusut ya. Warnanya kagak jelas, abu apa coklat apa putih saking lamanya itu. Nah, iya. Cari yang bagus, ntar kalau udah bosen kasih orang ya, udah beli lagi yang baru ya, 2 tahun 3 tahun beli mau kena, yang lama kasih orang, yang nggak mampu kasih nih buat kamu gitu, daripada yang nggak pakai kan, mudah-mudahan jadi manfaat. Nah ini keagungannya Nabi nih ya, ini salah satu karomah di antara fadilah ngalap barokah. Lanjutannya ya, wa kana nabiyyu, dan dahulu Nabi Muhammad SAW yalbasuha, pernah memakai jubah tersebut. Jadi jubah itu pernah dipakai sama Nabi ketika Nabi belum wafat. Nah ini hebatnya, fanahnu, maka kami pun itu naksiluha, mencucinya. Lalu kemudian sama Sayyidah Asma, jubah yang pernah dipakai Rasulullah Bu, dicuci, dibersihin, lil mardo, kemudian dipakaikan kepada orang yang sakit, yustashfa, agar dia cepat sembuhnya, biha, dengan memakai sutra tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, hadis lanjutannya karena panjang ya, kemudian orang tersebut sembuh. Jadi barokah daripada bajunya Nabi Muhammad dipakein ke orang sakit, itu orangnya sembuh. Memang kalau secara fikih khusus sutra ya, sekali lagi khusus sutra, kalau orang dia punya penyakit kulit, kan laki-laki haram tuh tadi, maka boleh. Kalau orang punya penyakit kulit, kalau zaman dulu kan penyakit kulit banyak Bu ya, kolera kalau zaman dulu ya, kusta. Nah kalau zaman dulu tuh kusta tuh, kalau sekarang gula ya, nah lepra gitu, yang apa korengan macam-macam sampai bisa keluar itu. Nah itu yang kayak gitu dipakein apa baju sutra nggak apa-apa ya. Kalau orang kayak gitu, seandainya dokter bilang udah coba pakai baju sutra, karena memang salah satu pengobatannya pakai baju yang berbahan sutra. Nah kalau laki-laki dalam keadaan seperti itu nggak ada masalah ya, berarti dia dalam keadaan darurat yang diperbolehkan baginya untuk pakai pakaian sutra secara full ya. Nah kalau untuk keadaan normal nggak boleh, karena dia nggak punya ilat itu, nggak punya penyakit itu. Nah ini kejadian ya, Nabi pas meninggal ninggalin jubah. Nah jubahnya ini dipakai sama orang yang sakit. Nah orang ini kemudian sembuh Bu, barokahnya. Dan dalam riwayat lain disebutin itu air cuciannya, air bekas peresan cucian jubahnya Nabi, itu kemudian juga direbutin sama orang, sama sahabat, diminumin kepada orang-orang yang sakit saat itu di kota Madinah. Dan mereka-mereka yang sakit yang minum dari peresan jubahnya Rasulullah, mereka sembuh. Ini yang kayak begini jangan dibilang syirik. Ini orang kadang-kadang suka gagal paham, wah syirik itu, bukan. Ini tabarukan namanya, ngalap berkah namanya ya. Kadang kalau orang yang suka antipati langsung syirik itu syirik, wah harus pada Allah. Enggak lah, Nabi Muhammad ini dulu pernah nyontoin. Nabi Muhammad itu pernah jarinya itu mengeluarkan air dan diminum sama sahabat. Nah kan kita kadang-kadang taunya Nabi cuman dakwahnya gitu-gitu doang. Nabi itu pernah jarinya, sela-sela jarinya itu ngeluarin air Bu, terus kemudian diminum sama sahabat. Itu ada 40 orang, dalam riwayat 70 orang. Dalam satu perjalanan Rasul, mereka kehabisan air, kemudian sisa air tinggal semangkok ya, yang dipersiapkan untuk Rasulullah. Nggak ada air lagi selain air ini. Maka Rasul kemudian meletakkan jarinya, ya ini air kemudian dikobok nih, dikobok, terus kemudian diangkat, lalu menetes air dari sela jari-jari beliau. Itu sahabat 40 orang, dalam riwayat 70 orang minum dari air ini, dipakai buat wudhu nggak habis. Jadi dipakai minum, terus kemudian dipakai buat wudhu. Rasul masih begini, tangannya masih begini, airnya terus. Jadi nyelupinnya sekali, paham ya, kayak orang ngobok, seret, terus diangkat, nah dilepas. Ini jari-jarinya keluar air, terus sampai 40 orang. Dalam riwayat lain 70 orang. Sahabatnya kemudian ngambil, minum, terus buat wudhu. Bayang, itu salah satu mujizat. Apakah itu musyrik? Enggak, itu bentuk tabarukan. Ya, jadi jangan gagal paham. Kadang orang zaman sekarang, wah musyrik itu musyrik. Kagak, itu nggak musyrik. Itu bentuk tabarukan. Karena kalau ngalap barokah ya, wabtagu alaihimul wasilah ya. Jadi kalau memang kita ngalap berkah tujuannya ya untuk sebagai wasilah kita kepada Allah, itu nggak masalah. Yang nggak boleh misalnya kita itu tanpa mengucap kata Allah, tanpa mengucap asma Allah, kita
Ini saya kalau minum obat, nah misalnya gitu. Ini saya minum obat dari dokter nih, ini saya sembuh nih. Itu mah nggak usah pakai tabarukan zaman, itu juga musyrik udah. Jadi kalau ibu minum obat, asma Allahnya harus diucapin. Ya Allah, mudah-mudahan berkah dari obat yang saya terima ini, yang saya berobat kepada dokter Anu ini menjadi wasilah penyembuh saya. Jangan lupa tuh. Terus kalau udah sembuh ternyata emang cocok, lah kan obat cocok-cocokan. Ya kadang yang mahal cocok, kadang yang murah enggak, atau sebaliknya kadang yang murah malah cocok, yang mahal malah enggak. Jangan lupa kalau udah sembuh, alhamdulillah. Ya, wasilah dari obat yang saya minum, saya sembuh gitu ya. Kadang kita seringan kita lupa udah ya. Wallahu alam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.